Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Salam jumpa dan selamat datang kembali pada mata kuliah perilaku organisasi bersama saya Yuli Indasari SMMM. Ini merupakan pertemuan ke-13 dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan budaya organisasi. Just reminder aja, pada ruang lingkup perilaku organisasi kita just only mempelajari 3 materi besar, yaitu berkaitan dengan perilaku individu, perilaku kelompok, dan sistem organisasi. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita sudah masuk ke sistem organisasi untuk bagian budaya organisasi. Mengapa mempelajari budaya organisasi itu penting? Karena melalui budaya, kita bisa memahami bagaimana cara berperilaku dalam sebuah organisasi. Kemudian kita bisa mengetahui nilai-nilai apa saja yang diakui dalam organisasi. Dan kita juga bisa mengetahui bagaimana cara kerja yang biasa dilakukan dalam organisasi tersebut. Sehingga melalui pemahaman terkait budaya organisasi, ini bisa membantu kita untuk beradaptasi dengan baik, bisa membantu kita untuk meningkatkan kinerja kita, dan bisa membantu kita untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan rekan kerja kita di organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk topik kali ini kita akan mendiskusikan terkait beberapa poin, dimulai dari pengertian budaya organisasi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait level budaya organisasi, kemudian dilanjutkan dengan topik bagaimana cara membentuk dan mempertahankan budaya dalam sebuah organisasi. Kita mulai dari topik pertama, yaitu berkaitan dengan konsep budaya organisasi. Apa sih itu budaya organisasi? Budaya organisasi itu bisa mengarah pada bentuk kesepakatan sistem bersama berkaitan dengan nilai-nilai dalam kehidupan organisasi yang diwujudkan dalam perilaku apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian bagaimana gaya manajerial yang dapat diterima dalam organisasi tersebut dan mencerminkan cara kerja yang menurut organisasi itu tepat sehingga dapat menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lain. Dari definisi ini kita bisa menyimpulkan terdapat 4 unsur utama dalam budaya organisasi, dimulai dari unsur harus ada nilai-nilai atau keyakinan dasar tentang apa yang dianggap penting dalam sebuah organisasi. Kemudian budaya organisasi itu juga mengandung unsur norma, yaitu aturan yang sebenarnya tidak tertulis tentang perilaku tertentu yang dianggap boleh atau tidak boleh untuk dilakukan dalam organisasi tersebut. Kemudian dalam budaya organisasi itu secara tidak langsung juga mencerminkan gaya manajerial yang bisa diterima oleh semua orang dalam organisasi tersebut. Nah, gaya manajerial ini bisa merujuk ke cara pemimpin mengarahkan, cara pemimpin membimbing, dan mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua anggota. Kemudian unsur yang terakhir berkaitan dengan cara kerja, yaitu proses, kebiasaan, dan praktek kerja sehari-hari yang dianggap tepat dan efektif dalam organisasi tersebut. Nah, tadi kita sepakat bahwa budaya organisasi ini merupakan sebuah sistem bersama yang diakui oleh semua anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dan siapa yang membentuk budaya organisasi ini, Bu? Berarti gitu ya. Jadi, budaya organisasi itu sebenarnya sejak awal harusnya dibentuk dan diturunkan oleh si pendiri awal organisasi. Melalui apa? Melalui sebuah visi misi. Jadi si pendiri dari awal akan membuat visi misi. Visi itu adalah gambaran besar yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Sedangkan misi adalah tujuan utama dan alasan keberadaan organisasi atau bagaimana cara untuk mencapai visi ini yang melalui misi. Jadi dari awal pendiri organisasi itu akan membuat atau membentuk budaya organisasi ya. Namun seiring berjalannya waktu, kadang-kadang budaya organisasi ini bisa berubah tergantung siapa pimpinan organisasi tersebut. Nah, biasanya pimpinan organisasi ini berasal dari kelompok politik yang paling dominan dalam sebuah organisasi. Sehingga kadang-kadang kelompok politik yang paling dominan dalam organisasi itu memiliki memiliki keistimewaan untuk membentuk
budaya atau nilai-nilai yang harus diterapkan oleh semua orang dalam organisasi tersebut. Jadi jangan heran kadang-kadang kalau beda pimpinan organisasi, beda budaya, karena biasanya pimpinan ini kan berasal dari kelompok politik paling dominan ya. Jadi dia yang paling besar atau yang paling berpengaruh di organisasi tersebut. Jadi mereka yang memiliki hak untuk membentuk sebuah budaya organisasi. Nah, melalui visi misi yang berasal dari pendiri atau pimpinan organisasi tersebut yang dicerminkan yang diturunkan atau dicerminkan melalui KPI atau Key Performance Indicator yang harus dicapai oleh setiap anggota ya. Jadi setiap anggota biasanya diberikan target ya, seperti target kamu harus mencapai A, B, C, D misalnya. Jadi melalui KPI setiap anggota nanti setelah digabung akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi. Nah, si visi misi ini nanti akan diturunkan menjadi budaya organisasi. Budaya organisasi tadi kan mengandung 4 unsur ya, mengandung nilai-nilai yang diakui, kemudian nilai-nilai ini harus diterapkan ke norma, yaitu perilaku yang dianggap benar dan salah dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian tercermin juga dari gaya kepemimpinannya atau manajerialnya dan cara kerja yang diakui di organisasi tersebut. Sehingga ini akan menjadi kebiasaan yang membentuk identitas unik organisasi ya. Misalnya saya dulu pernah bersekolah di universitas yang itu visi misinya adalah menjadi universitas tingkat global yang berbasis nilai-nilai Islam. Jadi ini diturunkan di KPI atau Key Performance Indicator yang harus dicapai setiap dosen yang ada di situ. Jadi berarti dari pengajarannya juga harus mengandung nilai-nilai Islam, dari rekrutmen dosen, rekrutmen pegawai itu juga harus beragama Islam gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau misal orang-orangnya sudah beragama Islam, maka kita berharap bahwa dia paham terkait visi misi tadi, nilai-nilai yang coba diterapkan di organisasi tersebut. Itu juga berpengaruh ke pengajarannya, juga harus ada nilai-nilai Islamnya. Kita belajar manajemen tapi juga diajarkan manajemen versi Islamnya seperti apa. Kemudian penelitian dosen yang dilakukan juga harus mengandung unsur-unsur itu, pengabdiannya juga harus mengandung unsur-unsur itu gitu ya, sehingga ini tercermin di budaya organisasinya. Kan nilainya tadi ya, nilai-nilai budaya agama Islamnya juga kuat gitu ya, dan ini tercermin ke perilaku yang boleh dan tidak boleh dalam organisasi tersebut. Misalnya setiap perempuannya harus memakai baju yang sopan, berkerudung gitu ya, tidak memakai jeans gitu ya, kemudian tidak merokok. Kemudian ketika ada sholat berkumandang, kadang-kadang ada beberapa staff yang berkeliling untuk mengajak studentnya untuk sholat berjamaah. Kemudian kita syarat lulusnya juga harus ada sertifikat Islam dan lain sebagainya. Dan ini juga tercermin ke gaya kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu menargetkan para dosennya untuk bisa mencapai penelitian dan pengabdian masyarakat ke bidang-bidang yang itu berhubungan dengan agama Islam seperti pondok, UMKM, berbasis syariah, dan lain sebagainya. Dan itu juga tercermin ke bagaimana cara kerja mereka gitu ya. Mereka mengakui bahwa sebelum kita bekerja, maka kita harus baca Al-Quran dulu, kemudian ada tausiah sedikit dari pimpinan organisasinya, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi budaya yang melekat mulai dari nilai-nilai yang diakui oleh semua orang dalam organisasi tersebut, kemudian dicerminkan ke perilaku yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan, dan juga dicerminkan ke gaya kepemimpinan di organisasi tersebut dan cara kerja yang diakui atau dianggap itu benar gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah bergabung dalam sebuah organisasi, rekan-rekan harus mengaminkan. Apa yang diaminkan? Yang diaminkan adalah budaya organisasi yang ada di situ gitu ya. Karena budaya organisasi itu memang dibentuk dari awal pendiri organisasi, kemudian mungkin bisa berubah atau berkembang sedikit-sedikit tergantung pimpinan organisasi tersebut. Nah, manfaatnya apa? Memiliki budaya organisasi yang kuat. Ya tadi ya, karena nilainya sudah diakui, maka ini bisa menjadi faktor yang menyatukan
seluruh anggota organisasi. Kemudian meningkatkan kinerja dan produktivitas. Tadi kalau mereka sudah menganggap bahwa ini visi misi yang harus dicapai bersama, maka sebanyak apapun KPI yang diberikan, kemudian itu dianggap sebagai KPI yang bertujuan untuk mencapai visi misi ini, ya berarti ini bisa menjadi sebuah faktor untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kita gitu ya. Kemudian bisa membentuk identitas dan citra organisasi. Betul ya. Jadi biasanya nilai organisasi ini menjadi seperti positioning ya. Jadi tagline dari organisasi tersebut yang dipromosikan ke semua orang gitu ya. Jadi nilai organisasi ini menjadi identitas untuk organisasi ini. Kemudian membantu adaptasi dan menghadapi perubahan. Kalau sistem bersama ini sudah diakui, maka mereka akan mencoba untuk bagaimana nilai ini tetap bisa diimplementasikan walaupun zaman berubah gitu ya. Kemudian meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan. Ini juga tercermin misalnya rekan-rekan sudah masuk ke Unindra sebagai mahasiswa, maka rekan-rekan harus mengaminkan budaya organisasi yang kami junjung tinggi di sini ya. Misalnya visi misi kita kan memiliki mencetak manusia berliterasi gitu ya, berliterasi kemudian juga berteknologi. Jadi jangan heran kalau dalam cara kerja kami ada beberapa sistem yang memang kita arahkan ke situ, yaitu ke sistem teknologinya seperti pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Karena memang untuk tingkat universitas, bahkan universitas di luar negeri juga sudah mengarah ke sana. Jadi kita harus bisa mencapai kemudahan ketika belajar ya melalui teknologi, membantu rekan-rekan yang mungkin berasal dari luar Jawa gitu ya untuk bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian untuk bisa memahami dan menilai seperti apa budaya yang diterapkan oleh setiap organisasi, Stephen Robin dia merekomendasikan 7 dimensi utama yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kita melihat dari segi inovasi dan pengambilan resiko. Jadi kita menilai apakah organisasi itu mendorong setiap anggotanya untuk bisa atau bebas mencoba hal-hal baru yang berbau kreativitas, atau organisasi itu mendorong orang-orangnya atau anggotanya untuk tetap melakukan aturan kerja yang lama gitu ya. Kemudian yang kedua, kita melihat dari segi perhatian terhadap hal detail. Jadi kita melihat apakah organisasi itu menuntut ketelitian dan juga analisis mendalam ketika menyelesaikan pekerjaan, atau kesalahan-kesalahan kecil itu masih bisa ditoleransi dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, kita melihat dari segi orientasi kepada hasil. Jadi kita melihat apakah organisasi ini hanya mementingkan pencapaian target, atau proses kerja yang jujur, yang benar itu juga dilihat sama pentingnya dengan hasil yang dicapai oleh setiap anggotanya. Kemudian yang keempat, orientasi kepada orang. Berorientasi pada orang. Jadi kita melihat apakah organisasi itu mempertimbangkan setiap dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang mereka ambil, terutama dampak ini apakah berpengaruh kepada karyawan dan kesejahteraan mereka, atau organisasi hanya fokus pada pencapaian keberhasilan dan tujuannya gitu ya. Kemudian yang kelima, orientasi kepada tim. Jadi kita melihat apakah organisasi ini lebih suka menekankan kerjasama dan kolaborasi di antara anggotanya, atau dia lebih suka kinerja yang individual gitu ya. Kemudian yang keenam, kita melihat dari segi keagresifannya. Jadi kita melihat apakah organisasi ini mendorong karyawannya atau menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dengan persaingan yang sehat, dan juga prestasi kerja juga dituntut di situ ya. Kita melihat, atau kita melihat organisasinya nih biasa-biasa saja, jadi santai aja gitu ya, tidak menciptakan persaingan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kita melihat dari segi kemantapannya atau stabilitasnya. Jadi kita melihat apakah
organisasi ini lebih suka dengan aturan yang sudah ada, sehingga dia tidak terlalu terbuka terhadap perubahan yang besar gitu ya, perubahan sistem yang besar atau bagaimana. Jadi kita melihat budaya yang diterapkan dari ketujuh dimensi utama ini ya, yang ditawarkan oleh Stephen Robin. Untuk peran penting budaya organisasi sebenarnya sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Namun di sini coba kita mantapkan lagi. Yang pertama adalah budaya organisasi itu berperan penting untuk menciptakan rasa memiliki. Jadi tadi kalau kita sudah merasa bahwa nilai dalam diri kita itu sama dengan nilai yang diterapkan oleh organisasi, maka kita akan merasa bahwa organisasi ini adalah milik kita. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan organisasi ini, kita juga bertanggung jawab untuk membantu menjaga keberlanjutannya gitu ya. Kemudian yang kedua, budaya organisasi itu membantu untuk membentuk jati diri anggota. Tentunya jati diri ini sesuai dengan nilai-nilai yang diakui atau diaminkan di organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk membangun keterikatan emosional. Jadi kalau misalnya tadi kita merasa sudah memiliki nilai yang sama, maka kita akan merasa bahwa organisasi itu menjadi rumah kedua kita. Jadi di situ kita menganggap bahwa rekan-rekan kerja kita merupakan anggota keluarga kedua kita gitu ya. Jadi kita harus menjaga dan juga membangun hubungan yang baik di organisasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah untuk menjaga stabilitas sistem sosial. Jadi membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial yang bukan cuma sebagai tempat kerja, sebagai tempat transaksi antara kerja dan juga hasil ya yang diharapkan oleh organisasi, tapi juga untuk membangun keterikatan emosionalnya juga gitu ya. Hubungan sosial di dalamnya, sehingga organisasi ini akan membuat para anggotanya nyaman untuk bekerja di situ ya. Kemudian yang kelima, untuk membangun pedoman perilaku. Jadi untuk tadi kan ada nilai yang sudah diakui dan nilai itu dicerminkan melalui perilaku-perilaku yang menjadi norma, yang dianggap boleh atau tidak boleh gitu ya. Jadi melalui budaya organisasi kita bisa menemukan pedoman atau norma yang tepat yang memang kita aminkan atau kita akui berlaku di dalam organisasi dan kita terapkan juga gitu ya. Kemudian untuk budaya organisasi itu ada beberapa level atau tingkatannya, dimulai dari yang pertama yaitu artefak yang berkaitan dengan apa yang terlihat di permukaan seperti struktur dan proses organisasi yang mudah dilihat, didengar dan dirasakan. Jadi kita bisa menginterpretasikan maknanya melalui misalnya struktur organisasinya, kemudian tata ruang kantornya atau seragam, simbol, logonya, dan juga ritual-ritual atau kebiasaan yang biasa dilakukan, yang terlihat gitu. Jadi wujud nyata dari nilai-nilai yang dianut organisasi. Jadi apa yang bisa dilihat. Kemudian level kedua adalah nilai-nilai yang diungkapkan. Jadi nilai yang disadari dan dinyatakan. Ini berhubungan dengan strategi, tujuan, dan filosofi organisasi sebagai pedoman perilaku yang dianggap benar dan dapat diterima. Jadi nilai-nilai yang diungkapkan secara umum dan dia akui bahwa nilai ini harus diterapkan di organisasi tersebut gitu ya. Jadi ciri-cirinya adalah disadari dan diungkapkan, kemudian dijadikan sebagai pedoman perilaku dan juga menjadi standar apa yang dianggap benar dan salah. Jadi misalnya visi, misi, kemudian nilai inti atau core value. Jadi seperti yang contoh sebelumnya, misalnya Universitas Islam. Dia ada visi misinya, kemudian core intinya atau core value-nya dia menyebutkan budaya, misalnya budaya agama Islam itu yang diterapkan dan diakui misalnya. Kemudian kode etik dan kebijakannya seperti apa. Nah, level yang ketiga adalah asumsi dasar. Jadi keyakinan terdalam tidak terlihat gitu ya, dan merujuk kepada keyakinan, persepsi, pikiran, dan perasaan yang sudah mengakar dan tidak disadari, namun sangat mempengaruhi perilaku di tempat kerja atau organisasi.
Jadi ciri-cirinya dia tidak sadar bahwa itu sudah diterapkan dan sangat sulit dirubah dan sangat-sangat berpengaruh pada perilaku yang ada di organisasi tersebut. Misalnya keyakinan tentang manusia dan hubungan sosial, atau pandangan tentang kerja keras, waktu, dan kualitas, atau terkait persepsi tentang lingkungan dan perubahan, atau perasaan tentang keberhasilan dan kegagalan. Jadi budaya organisasi dari yang bisa dilihat ya, yang diungkapkan oleh organisasi secara nyata, kemudian turun ke level kedua dari nilai-nilai yang disadari ya dan diungkapkan. Jadi tadi melalui visi, misi, nilai inti, dan kode etik dan kebijakan. Kemudian level ketiga adalah asumsi dasar yang bahkan mereka tidak sadari itu diterapkan dalam organisasi tersebut dan itu mengakar lama gitu ya sebagai budaya. Jadi kalau asumsi dasar ini mungkin sangat mungkin ya berasal dari visi misi atau budaya yang diterapkan oleh pendiri organisasi. Kemudian untuk nilai-nilai yang diungkapkan, artefak ini bisa sangat mungkin berubah-ubah ya berdasarkan atau sesuai dengan pimpinan organisasi waktu itu atau berdasarkan kelompok politik yang sedang berkuasa pada waktu itu. Kemudian untuk proses pembentukan budaya organisasi, kalau tadi kan organisasi dibentuk oleh siapa, nah sekarang prosesnya. Jadi tadi dimulai dari langkah pertama, yaitu sang pendiri organisasi akan mencetuskan ide ya, berawal dari satu orang yang membawa ide untuk mendirikan sebuah perusahaan baru, kemudian membawa orang-orang kunci kepercayaan dia ya untuk berbagi visi misi yang sama, jadi membentuk kelompok, kemudian menerapkan visi misi yang sudah ditetapkan tadi ke aksi nyata dan operasional perusahaan. Ya, bisa melalui pencarian dana, legalitas, dan pembangunan organisasi. Nah, dari sinilah mulai budaya itu terbentuk ya dan juga diimplementasikan. Terdapat beberapa kunci yang bisa dilakukan untuk mempertahankan budaya organisasi jika merasa bahwa budaya itu ada budaya yang bagus, yang bisa membantu menciptakan keterikatan emosional antara anggota dan juga organisasi. Jadi di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus mempertahankan karyawan yang memiliki talenta-talenta terbaik. Jadi untuk mempertahankan karyawan itu dibutuhkan iklim kerja yang positif juga. Kemudian yang kedua adalah penempatan kerja. Jadi menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya dan juga memberikan tugas-tugas yang tepat sesuai dengan karakter dan keunggulannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan kerja. Jadi mendorong pengembangan keterampilan dan keahlian mendalam. Jadi mendorong adanya pengembangan karyawan ya dan juga SDM. Kemudian yang keempat adalah mengukur dan menghargai kinerja. Jadi menggunakan matriks yang jelas untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja yang sudah dicapai oleh organisasi secara adil gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kepatuhan terhadap nilai-nilai penting. Jadi menjadikan nilai-nilai inti sebagai kompas perilaku harian. Jadi tadi ya misalnya organisasinya berkaitan dengan organisasi yang menjunjung nilai-nilai Islam, maka nilai-nilai itu juga diterapkan ke perilaku sehari-hari ya, mulai dari mengajar, meneliti, mengabdi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah cerita dan kepercayaan. Jadi berbagi kisah inspiratif baik itu dari pemimpin ke anggotanya dan juga ini ya saling percaya antara satu anggota dengan anggota lain. Kemudian yang ketujuh adalah pengakuan dan promosi. Jadi memberikan pengakuan formal dan peluang kemajuan karir yang jelas untuk para anggotanya. Jadi basically untuk mempertahankan budaya organisasi, karena budaya organisasi itu kan yang menjalankan dan menerapkan adalah anggota-anggota yang ada di dalamnya. Jadi untuk menjaga supaya budaya itu kuat dan berkelanjutan, maka fokus utama yang bisa dilakukan adalah fokus terhadap sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Jadi dari poin 1 sampai poin 7 tadi dia fokusnya adalah ke SDM yang ada dalam organisasi tersebut.
itu materi untuk budaya organisasi pada video kali ini. Terima kasih atas atensinya rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.